Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iko Mahmudiana dari kelas J, NIM saya 4524091286. Di sini saya akan menjelaskan kemajuan ilmu di zaman kontemporer. Perkembangan dan kemajuan peradaban manusia tidak bisa lepas dari peran ilmu. Bahkan perubahan pola hidup manusia dari waktu ke waktu sesungguhnya berjalan seiring dengan sejarah kemajuan dan perkembangan ilmu. Tahap-tahap perkembangan itu kita menyebut dalam konteks ini sebagai periodisasi sejarah perkembangan ilmu. Sejak dari zaman klasik, zaman pertengahan, zaman modern, dan zaman kontemporer. Melihat sejarah perkembangan ilmu di zaman kontemporer tidak lain adalah mengamati pemanfaatan dan pengembangan lebih lanjut dari rentetan sejarah ilmu sebelumnya. Yang dimaksud dengan zaman kontemporer dalam konteks ini adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat sekarang ini. Hal yang membedakan pengamatan tentang ilmu di zaman modern dengan zaman kontemporer adalah bahwa zaman modern adalah era perkembangan ilmu yang berawal sejak abad ke-15, sedangkan zaman kontemporer memfokuskan sorotannya pada berbagai perkembangan terakhir yang terjadi hingga saat sekarang. Ilmu di zaman kontemporer berarti menggambarkan aplikasi ilmu dan teknologi dalam berbagai sektor. Hal ini tidak saja terjadi di lapangan ilmu eksakta, tapi juga ilmu sosial dan juga keagamaan. Satu hal lain yang menjadi karakter spesifik ilmu kontemporer, dan dalam konteks ini ciri tersebut akan lebih dapat kita temukan secara relatif lebih mudah pada bidang-bidang sosial, yaitu bahwa ilmu kontemporer tidak segan-segan melakukan dekonstruksi dan peruntuhan terhadap teori-teori ilmu yang pernah ada untuk kemudian menyodorkan pandangan-pandangan baru dalam rekonstruksi ilmu yang mereka bangun. Dalam hal inilah penyebutan wacana postmodernisme dalam bidang ilmu dan filsafat menjadi diskursus yang akan cukup banyak ditemukan. Begitulah perkembangan ilmu di zaman kontemporer meliputi hampir seluruh bidang ilmu dan teknologi. Ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, hukum, dan politik, serta ilmu-ilmu eksakta seperti fisika, kimia, dan biologi, serta aplikasi-aplikasinya di bidang teknologi rekayasa, informasi, dan komunikasi. Beberapa contoh perkembangan ilmu kontemporer. Yang pertama, santri, priai, dan abangan. Dalam kajian ilmu sosial keagamaan di Indonesia, penelitian Clifford Geertz yang dalam versi aslinya berjudul The Religion of Java merupakan satu bahasan yang menarik. Penelitian Geertz ini penulis mengutip penggambaran Parsudi Supral dalam pengantarannya terhadap buku Clifford Geertz, Abangan Santri Priai dalam Masyarakat Jawa, yang merupakan edisi Indonesia dari buku aslinya The Religion of Java. Arti penting karya Geertz, The Religion of Java, adalah sumbangannya kepada pengetahuan kita mengenai sistem simbol, yaitu bagaimana hubungan antara struktur-struktur sosial yang ada dalam satu masyarakat dengan pengorganisasian dan perwujudan simbol-simbol, dan bagaimana para anggota masyarakat mewujudkan adanya integrasi dan disintegrasi dengan cara mengorganisasi dan mewujudkan simbol-simbol tertentu, sehingga perbedaan-perbedaan yang tampak di antara struktur-struktur sosial yang ada dalam masyarakat tersebut hanyalah bersifat komplementer. Latar belakang sejarah kebudayaan yang berbeda yang berkaitan dengan masuknya agama seperti peradaban Hindu dan Islam di Jawa telah mewujudkan adanya abangan, santri, dan priai. Inilah sesungguhnya tesis Geertz yang diusahakan untuk diperlihatkan dalam bukunya The Religion of Java, yaitu agama bukan hanya memainkan peran bagi terwujudnya integrasi,
tetapi juga memainkan peran pemecah belah dalam masyarakat. Pengarang juga membahas pandangan tiga golongan yang memiliki subtradisi masing-masing. Abangan yaitu golongan petani kecil, santri yaitu pemeluk agama Islam yang taat, priai yaitu golongan yang masih memiliki pandangan Hindu-Buddha. Penelitian Clifford Geertz yang kemudian mendapat banyak tantangan dari para pakar dan peneliti sesudahnya juga terjadi pada bidang-bidang ilmu lainnya. Yang kedua, teknologi rekayasa genetik. Teknologi ini pertama sekali dilakukan oleh Dr. Gurdon dari Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology, Universitas Cambridge, Inggris, tahun 1961. Gurdon berhasil memanipulasi telur-telur kata sehingga tumbuh menjadi kecebong yang identik. 32 tahun setelah itu, tahun 1993, Dr. Jerry berhasil mengkloning embrio manusia dengan teknik pembelahan. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 23 Februari 1997, Dr. Ian Wilmut dari Scotland berhasil melakukan cloning mamalia pertama dan kelahiran domba yang diberi nama Dolly. Teknik yang dilakukan Dr. Wilmut dikenal dengan alih inti sel somatik atau SCNT. Masih pada tahun 1997, lahir lembu cloning pertama yang diberi nama Gen. Pembuatan gen diawali dengan koleksi sel-sel janin yang sangat muda dari anak lembu. Setahun kemudian, para peneliti Universitas Iowa yang dipimpin oleh Dr. Teorihiko Wakayama berhasil melakukan cloning terhadap tikus hingga lebih dari 5 generasi. Mereka menggunakan teknik microinjection dengan tingkat keberhasilan 3%. Di tahun 2000, Profesor Gerald dari Oregon Health Science University Amerika berhasil membuat kera cloning yang diberi nama Tetra. Teknik yang digunakan adalah pembagian embrio atau IST. Pada teknik ini, telur dari betina dan sperma dari jantan dipakai untuk membentuk telur yang terbuahi. Begitulah teknik rekayasa genetik berkembang dari waktu ke waktu. Yang ketiga, teknologi informasi. Pada tahun 1937, seorang insinyur Amerika bernama Howard Aiken merancang IBM Mark VII yang merupakan nenek moyangnya komputer mainframe saat ini. Komputer elektronik pertama yang sukses secara komersial adalah UNIVAC. Komputer ini dirancang oleh Eckert dan Mahouly yang diperkenalkan pada tahun 1951. Transitor yang kokoh menggantikan tabung-tabung vakum yang mudah rusak dirancang oleh Seymour Cray untuk Control Data Corporation. Pada tahun 1977, Steve Jobs dan Steve Wozniak mendirikan perusahaan komputer bernama Apple Computer Inc. Pada bulan April tahun 1977 itu mereka memperkenalkan Apple II. Itulah komputer pribadi pertama di dunia. Demikianlah teknologi komputer terus berkembang dan melahirkan inovasi. Tren perkembangan komputer mutakhir cenderung menghendaki bentuk yang semakin mengecil. Dulu komputer belum memiliki bentuk yang kompak dan ringkas. Komputer generasi awal bahkan membutuhkan ruang yang besar dengan kabel-kabel yang berseliweran di sana-sini. Dan terakhir ada simputer, komputer jenis PDA yang bisa digunakan dengan ukuran layar hanya 3x2 inci dengan style tongkat kecil seperti pensil yang berfungsi sebagai mouse. Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui DARPA bekerja sama dengan beberapa universitas membentuk ARPANET. Gabungan keduanya disebut DARPA Internet yang akhirnya dikenal sebagai internet saja. Begitulah internet pun terus dikembangkan hingga saat ini dengan berbagai fasilitas yang terdapat di dalamnya seperti email, chatting, download file dari berbagai situs dan lain-lain. Teori
partikel elementer. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Demokritus, filsuf Yunani, menemukan bahwa semua jenis materi dapat dipecah-pecah menjadi partikel kecil yang disebut atom. Kemudian ditemukan bahwa atom bukanlah partikel terkecil. Di dalam atom terdapat sejumlah partikel dasar yang tidak dapat dibagi menjadi partikel yang lebih kecil, yaitu elektron, proton, dan neutron. Sehingga saat ini disebut sebagai partikel elementer adalah quark dan elektron. Ada partikel lain seperti foton, beberapa jenis neutron yang digolongkan sebagai partikel elementer. Partikel elementer inilah yang mengatur sifat fisika suatu benda, yang akan menentukan sifat fisika benda tersebut. Misalnya, mengapa suatu benda ada yang bisa mengantarkan listrik dengan baik dan ada benda yang tidak bisa mengantarkan listrik dengan baik. Dalam sifat menguatkan inilah temuan Gerardus Hopf, peraih hadiah Nobel Fisika tahun 1999 bersama rekannya Martinus Feldman, profesor fisikawan teoritis dengan spesialis di bidang partikel subatomik. Mereka menegaskan bahwa teori model standar bisa diterima untuk menjelaskan bahwa jagat raya tersusun atas lepton, yaitu elektron dan neutron. Yang keempat, kemajuan sains dan teknologi di bidang-bidang lain. Pada tahun 1961, Yuri Gagarin adalah manusia pertama yang diluncurkan keluar angkasa oleh Uni Soviet dengan pesawat Vostok I-nya, yang kemudian disusul oleh Amerika pada tahun 1968, dan pada tahun 1969, tepatnya pada tanggal 20 Juli, Neil Armstrong menjadi manusia pertama yang mendarat di bulan. Maka sekarang bulan sudah diproyeksikan untuk dikomersialkan. Deskripsi percepatan waktu penemuan dan paten perdagangan. Objek penemuan, fotografi, tahun penemuan 1727, tahun paten 1839, jarak waktu 112. Objek penemuan, telepon, tahun penemuan 1820, tahun paten 1876, jarak waktu 56. Radio, objek penemuan, tahun penemuan 1887, tahun paten 1902, jarak waktu 15. Objek penemuan televisi, tahun penemuan 1923, tahun paten 1934, jarak waktu 11 tahun. Objek penemuan bom atom, tahun penemuan 1939, tahun paten 1945, jarak waktu 6 tahun. Objek penemuan transitor, tahun penemuan 1947, tahun paten 1950, jarak waktu 3 tahun. Dapat disimpulkan bahwa apa yang terjadi di lapangan pengetahuan modern tidak saja menunjukkan cepatnya perkembangan itu, tapi lebih menakjubkan lagi terjadinya juga percepatan. Hanya saja perkembangan ilmu ternyata tidak berarti mutlak sebagai rahmat bagi kehidupan manusia. Tidak jarang kemajuan ilmu dan teknologi yang terus berlangsung hingga saat ini membuat banyak manusia khawatir atau bahkan takut terhadap dampak negatif, dan banyak pula yang telah merasakan langsung akibatnya bagi kehidupan mereka, baik kehidupan material maupun spiritual. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Santi 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 Om.